Pak Kin ini yakin nggak mungkin ini binatang. Dari situlah Pak Kin ini tanya lagi dengan ketakutan, "Sopo iku?" Barulah ada yang menjawab, Kin. Nah Pak Kin ini sadar, waduh, ini kan suaranya Mbok Wo. Memberanikan diri. Begitu Pak Kandim noleh, ternyata nggak ada siapa-siapa. Pak Kandim pun lanjut jalan menuju pulang, dan ternyata suara ini muncul lagi. Kayak seolah-olah ada yang ngikuti di belakang Pak Kandim dan suaranya lagi-lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gemara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh Sobat Gemara yang bernama Wahyu Hidayat. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gemara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gemara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa kali itu di Kembara Sunyi ini pernah diceritakan tentang sosok atau seseorang yang pada masa hidupnya itu sering jahat atau sering ngomel-ngomel, dan pada waktu meninggal pada akhirnya si sosok ini sering menghantui warga. Nah, dalam hal ini entah kita bicara tentang arwah atau mungkin jin korin, wallahu alam bisawab, tapi kami menyadari bahwa cerita-cerita semacam ini masih banyak beredar di zaman-zaman sekarang. Mungkin cerita ini ditujukan untuk kita yang masih hidup ini supaya bisa introspeksi diri, bahwa pada saat kita hidup itu sebaiknya kita berbuat baik dengan orang. Kita wajib untuk saling mengasihi satu sama lain dan lebih baik untuk menjaga supaya orang itu tidak sakit hati dengan diri kita. Banyak kan cerita-cerita di Kembara Sunyi itu yang menceritakan pada masa orang itu hidup, dia ini hidupnya jahat, sering ngomel-ngomel, bahkan sering jahat sama orang, dan pada saat meninggal ini selalu banyak orang yang merasa ditakuti oleh sosok ini. Dan mungkin pada saat itu Allah ini ingin menunjukkan bahwa pada masa hidup kamu jangan jahat jadi orang, lebih baik kamu berbuat baik sama orang. Inilah kalau kamu berbuat jahat sama orang, pada saat meninggal pun kamu akan nyusahkan orang. Dan mungkin Allah mau menunjukkan itu pada kita yang masih hidup. Dan banyak juga cerita di Kembara Sunyi itu yang bercerita tentang ini. Dari mulai dulu kami bercerita tentang Simbah misalnya, atau mungkin tentang mbah siapa, kami sendiri juga agak lupa tentang hal itu, karena banyak sekali cerita-cerita di Kembara Sunyi yang bercerita tentang hal semacam ini. Nah, termasuk cerita yang kali ini mau kami ceritakan. Jadi ada cerita yang ngirim ke Kembara Sunyi, yang ngirim ini namanya Wahyu Hidayat. Dia ini asalnya dari salah satu desa di Jawa Timur. Di email itu dia menyebutkan kotanya itu kota P. Desanya itu ada di pesisir, dan kejadian ini pernah terjadi di sekitaran tahun 80-an. Waktu itu dia bercerita, si Wahyu ini cerita, di tahun 80-an itu dia masih kecil, masih SD lah. Suasana di sana, di desanya itu jarang sekali ada penerangan. Kalaupun ada penerangan itu nggak banyak.
Dan waktu itu beberapa pusat keramaian ini hanyalah pasar. Selain itu sudah nggak ada lagi. Dan karena waktu itu masih tahun 80-an, jadi bangunan-bangunan di sana ini nggak banyak. Yang ada itu hanya pohon-pohon besar dan banyak sekali lahan-lahan kosong di sana. Nah, ada satu orang yang orang-orang ini nyebut beliau dengan panggilan Mbok Wok. Beliau itu usianya sekitar 60 tahunan, perempuan, nenek-nenek, panggilannya Mbok Wok. Mbok Wok ini dikenal orangnya cerewet dan bisa dikatakan jahat sama orang. Jadi Mbok Wok ini tinggal di desa tersebut dan selalu punya kelakuan yang seperti ini. Nah, kebiasaan Mbok Wok itu selalu duduk-duduk di depan rumah dan beliau itu suka nyusur. Jadi mungkin teman-teman ada yang tahu nyusur, kebiasaan orang tua dulu itu, mereka ini selalu makan daun sirih yang dicampur dengan beberapa bahan, dan di akhir nyiri itu mereka selalu ngambil tembakau dan disesep-sesepkan di bibir mereka. Nah, ini yang dinamakan nyusur. Ada tempatnya yang namanya kinangan. Jadi orang-orang dulu itu terbiasa melakukan hal semacam itu, dan umumnya dilakukan oleh para perempuan. Nah, Mbok Wok ini salah satunya yang melakukan hal seperti itu. Jadi kebiasaan Mbok Wok itu kalau sore hari atau bahkan malam hari, beliau itu selalu duduk-duduk di depan rumah. Istilahnya kalau bahasa Jawanya itu mendongkrong di depan rumah sambil nyusur. Dan setiap kali ada orang yang lewat selalu dikomentari oleh Mbok Wok ini, apapun itu. Apalagi kalau orang tersebut ini punya kesalahan sama Mbok Wok, meskipun kesalahannya nggak terlalu besar. Dan Mbok Wok itu terkenal ngomel-ngomel. Ada beberapa orang yang punya pikiran apa Mbok Wok ini punya gangguan kejiwaan, atau mungkin stres, atau mungkin ciri-ciri orang tua itu seperti ini. Mereka nggak tahu. Yang mereka tahu, Mbok Wok ini sukanya ngomel. Dan setiap kali ngomel, siapapun yang lewat di depan Mbok Wok selalu diomel-omeli. Jadi orang-orang kampung itu sudah terbiasa dengan Mbok Wok itu. Dan beberapa orang ada yang juga merasa tersinggung karena mereka ngerasa nggak pernah punya salah apapun, tapi setiap kali ketemu Mbok Wok ini kok selalu ngomel. Nah, si Wahyu waktu itu masih kecil. Wahyu ini punya nenek yang usianya waktu itu jauh di bawah usianya Mbok Wok. Namanya Mbok Salina. Nah, Mbok Salina ini juga sering berinteraksi dengan Mbok Wok. Dan salah satunya, Mbok Salina ini juga sering jadi korban omelan dari Mbok Wok, termasuk orang-orang yang lain itu. Ada satu kejadian, waktu itu ada orang yang baru pulang dan lewat di depan rumah Mbok Wok. Waktu itu Mbok Wok ini lagi santai di depan rumah sambil duduk, mendongkrong, dan sambil nyusur. Matanya Mbok Wok itu selalu melihat kanan, kiri. Nah, begitu orang ini lewat, Mbok Wok itu langsung mengomentari si orang tersebut. Padahal orang ini nggak salah apapun. Nah, karena orang tersebut ini merasa nggak nyaman, ya otomatis si orang ini langsung jalan agak cepat dan agak merasa takut dengan kelakuan Mbok Wok itu. Sampai satu ketika terus-menerus Mbok Wok ini berperilaku seperti ini. Sampai pada akhirnya beliau ini pun sakit. Nah, biasanya yang Mbok Wok ini duduk-duduk di depan rumah sambil nyusur, ngomentarin orang, ngomel-ngomel nggak karuan. Waktu itu orang-orang juga bertanya-tanya. Biasanya ada orang-orang yang mau lewat di depan rumah Mbok Wok selalu merasa risih dan gak nyaman. Tapi ketika Mbok Wok itu sakit, kadang-kadang si orang-orang ini juga ngerasa kok nyaman ya gak ada Mbok Wok ya, gak ada yang ngomentari, gak ada yang ngomel-ngomel. Tapi lama-kelamaan orang-orang ini juga tanya, Mbok Wok ini kemana kok gak pernah keluar? Biasanya keluar di sana. Kadang-kadang juga kita juga ngerasa kangen juga diomeli. Nah, pada waktu itu mereka pun cari tahu pada keluarganya Mbok Wok ini, ada anak Mbok Wok itu yang kita sebut namanya Mbak Tun. Mbak Tun inilah yang ngerawat ibunya ketika ibunya sakit. Jadi ada satu orang yang tanya, Mbak Tun, Mbok Wok kok nggak pernah keluar kemana? Oh iya Bu, mesti Mbok sakit. Sudah berapa lama ini sakit, nggak bisa kemana-mana. Jadi cuman bisa terbaring. Nah, saat itulah orang-orang ini langsung bersepakat untuk ayo kita menjenguk Mbok Wok. Mbok Wok ini sakit sudah lama ternyata.
Nah, belum selesai orang-orang ini mau menjenguk Mbok Wo, ternyata Mbok Wo dikabarkan meninggal. Jadi pada waktu itu orang-orang langsung berkumpul di rumah Mbok Wo, dan jenazah Mbok Wo ini segera dimandikan, dikafani, dan langsung dimakamkan. Waktu itu nggak ada kejadian apapun. Jadi Mbok Wo ini dimakamkan seperti biasa. Waktu itu sekitar jam 4 sore Mbok Wo dimakamkan dan orang-orang kembali pulang. Beberapa keluarga dari Mbok Wo ini sempat bilang, "Bapak-bapak, minta tolong nanti selepas Isya ada tahlilan untuk mendoakan almarhumah Mbok Wo." Nah, hal itu sudah biasa dilakukan oleh orang-orang warga desa ketika ada yang meninggal. Biasanya selepas maghrib atau selepas Isya, warga ini langsung berbondong-bondong menuju ke rumah orang yang meninggal itu untuk didoakan. Jadi mereka bikin satu acara tahlilan. Malam itu, selepas Isya, orang-orang menuju ke rumah Mbok Wo. Mereka pun mengadakan tahlilan. Nah, setelah tahlilan, orang-orang ini pun pulang. Karena di desa tersebut ini jarang sekali ada penerangan, jadi warga kampung itu biasa ada yang bawa obor, ada juga yang sudah bawa senter. Kita sebut ada satu orang ini yang namanya Pak Kandim. Karena rumah Pak Kandim ini terbilang agak jauh, jadi beliau itu pulang sendirian. Sementara bapak-bapak yang lain itu berjalan menuju arah yang berbeda dari Pak Kandim. Awalnya mereka jalan bareng. Setelah itu ketika semua berpencar, Pak Kandim jalan sendirian. Beliau menggunakan senter, dan mulailah di situ Pak Kandim ini merasa nggak nyaman. Suasananya itu ada yang berbeda. Tapi karena Pak Kandim ini orangnya positif, dia selalu berpikir yang positif, Pak Kandim pun melanjutkan jalan menuju pulang. Nah, sebelum sampai di rumah, Pak Kandim ini bertemu sosok Mbok Wo. Jadi Mbok Wo itu berdiri sendirian di pojokan jalan. Waktu itu Pak Kandim ini nggak sadar kalau Mbok Wo ini sudah meninggal. Padahal baru saja Pak Kandim ini menghadiri tahlilan meninggalnya Mbok Wo. Begitu ketemu Mbok Wo, seperti biasa Pak Kandim menyapa. Karena Mbok Wo ini beliau berdiri seperti manusia pada umumnya. Pak Kandim pun tanya, "Loh Mbok, kok malam-malam masih di jalan? Ayo pulang, nanti masuk angin, saya antar ya." Tapi Mbok Wo itu diem. Si Mbok Wo ini diem dan ngelihat ke bawah. Nggak berani ngelihat wajah Pak Kandim itu. Nah, karena Pak Kandim berpikir, mungkin Mbok Wo ini lagi nunggu anaknya. Ya sudahlah. Pak Kandim pun pamit. "Ya sudah Mbok, saya pulang dulu ya." Pak Kandim pun pulang dan belum sadar bahwa yang ditemui ini orang sudah meninggal. Begitu sampai di rumah, istrinya Pak Kandim tanya, "Lah kok lama Pak? Biasanya dari masjid kok langsung pulang. Ini kok sampai berjam-jam baru pulang." Lah ceritalah Pak Kandim, tadi setelah sholat Isya itu ada tahlilan di rumahnya Mbak Tun. Nah, Mbak Tun ini adalah anaknya Mbok Wo. Begitu Pak Kandim ini nyebut baru sampai di rumah Mbak Tun untuk tahlilan, Pak Kandim ini sadar, "Astagfirullahaladzim, Bu, aku ini tadi baru datang ke tahlilannya Mbok Wo. Lah kok tadi aku ketemu Mbok Wo ya Bu?" Lah istrinya takut, "Loh Pak, yang benar Pak, kan Mbok Wo memang sudah meninggal. Berarti sampean ini tadi datangi ke tahlilannya Mbok Wo." "Loh iya, tapi tadi pas pulang aku ini ketemu Mbok Wo berdiri, dan sempat aku ini tanya, tak suruh pulang supaya nggak masuk angin." Lah mereka ini nggak percaya, karena Mbok Wo kan sudah meninggal. Kok bisa-bisanya Pak Kandim ini sempat ketemu Mbok Wo? Nah, hal itu pun berlalu. Ternyata keesokan paginya banyak tetangga-tetangga ini yang bilang malam itu mereka juga didatengin sosok Mbok Wo. Nggak hanya Pak Kandim ini. Tapi karena orang-orang cerita seperti itu, Pak Kandim pun ikut angkat bicara. Pak Kandim cerita bahwa malam itu dia juga ketemu sosok Mbok Wo berdiri dan wujudnya itu seperti manusia. Jadi ada juga tetangga yang cerita. Waktu itu yang cerita ini Pak Kin namanya. Pak Kin ini juga baru pulang tahlilan, beliau masuk kamar dan belum sempat tidur. Pak Kin ini dengar ada yang garuk-garuk pintu kamarnya. Krek, krek. Kin. Nah, Pak Kin ini sadar, waduh, ini kan suaranya Mbok Wo. Dari situ Pak Kin ini nggak lagi tanya,
Dan sosok ini terus manggil-manggil namanya Pak Kin. Kin, Kin, Kin. Sambil pintu ini digaruk-garuk terus. Hampir 10 menit kejadian ini. Sampai-sampai Pak Kin ini nggak berani keluar kamar. Dan kejadian itu setelah Pak Kin ini mengalami kejadian seperti itu, pagi harinya barulah Pak Kin cerita ke tetangga-tetangganya. Ternyata malam itu banyak semua orang yang mengalami kejadian yang hampir sama. Rumah mereka ini ada yang ngetuk. Nah, setelah kejadian itu, pada saat tahlilan, peserta tahlil ini mulai semakin sepi. Yang awalnya banyak orang yang tahlil di rumah Mbok Wo, karena orang-orang ini sudah diganggu oleh kehadiran Mbok Wo. Malam itu yang hadir di tahlilan ini semakin sepi. Nah, salah satunya adalah Pak Kandim ini yang sempat dia memberanikan diri untuk tetap datang tahlilan. Begitu selesai tahlilan, Pak Kandim ini pun pulang. Lagi-lagi Pak Kandim merasa ada yang nggak beres. Begitu Pak Kandim ini jalan, angin ini berubah menjadi nggak enak suasananya. Nah, Pak Kandim merasa di belakang itu ada yang ngikuti. Jalannya itu seperti jinjit pelan-pelan. Waktu itu karena Pak Kandim ini jalan sendirian, Pak Kandim memberanikan diri. Dia tahu kalau di belakang ini ada yang ngikuti, tapi Pak Kandim nggak berani noleh. Nah, begitu Pak Kandim melanjutkan jalan menuju pulang ke rumahnya, di belakang itu ada suara. Dan suara itu semakin keras. Nah, dari situlah Pak Kandim ini memberanikan diri. Begitu Pak Kandim noleh, ternyata nggak ada siapa-siapa. Pak Kandim pun lanjut jalan menuju pulang, dan ternyata suara ini muncul lagi. Kayak seolah-olah ada yang ngikuti di belakang Pak Kandim dan suaranya lagi-lagi. Langsung cepet-cepetan Pak Kandim pulang. Begitu sampai di rumah, Pak Kandim cerita, "Bu, barusan aku pulang ke sini nih, diikutin suara. Suaranya seperti ini." Nah, belum sempat Pak Kandim selesai ngomong, tiba-tiba di luar rumahnya itu ada yang ngetuk. Dem. Dua orang ini dengar, suami istri, Pak Kandim dan istrinya itu dengar. Loh, Pak, itu suaranya Mbok Wo. Suaranya Mbok Wo. Mereka berdua ini dengar bahwa yang di luar itu adalah suara Mbok Wo. Nah, kejadian itu nggak lama. Keesokan paginya, ternyata orang-orang ini bercerita kalau malam itu didatengin sosok Mbok Wo. Jadi warga ini mulai merasa diteror oleh sosok Mbok Wo. Nah, sore harinya, semua dikumpulkan oleh Pak RT. Ini karena banyak laporan warga yang diganggu oleh sosok Mbok Wo. Dan kita nggak tahu menau apakah itu benar sosok Mbok Wo yang menghantui atau memang sosok yang lain. Kita adakan pos kamling yang biasanya dijaga oleh 3 orang. Ayo kita tambah personilnya. Nah, karena orang-orang ini juga seneng, otomatis mereka pun rame-rame jaga di pos kamling. Jadi malam itu ada sekitar 13-15 orang yang jaga di pos kamling. Mereka pun jaga-jaga di sana. Malam itu memang nggak ada kejadian apa-apa dan nggak ada satupun orang ini yang didatengin sosok Mbok Wo. Hal itu pun berlalu sampai sekitar 7 hari kemudian mereka pun menggelar tahlil 7 hari meninggalnya Mbok Wo. Setelah digelar 7 hari tahlilnya Mbok Wo, warga sudah nggak ada lagi yang diganggu. Jadi malam-malam selanjutnya warga merasa sosok Mbok Wo ini sudah nggak ganggu lagi. Nah, warga pun mulai lupa dengan kejadian itu. Mulailah warga beraktivitas seperti biasa. Malam-malam sebelumnya yang begitu sepi, mulai agak rame. Warga mulai berani nongkrong di pos kamling, mulai berani berinteraksi malam hari. Nah, sampailah waktu itu menjelang 40 hari meninggalnya Mbok Wo. Jadi keluarga Mbok Wo ini ngabari ke semua orang, terutama ke ibu-ibu kampung. Dan pada waktu itu ada nenek dari Wahyu ini, yang namanya Mbok Salina itu dikabari juga untuk ikut bantu masak-masak di rumah Mbok Wo. Datanglah Mbok Salina ke sana, mulailah mereka masak-masak. Sampai sekitar menjelang maghrib, Mbok Na ini, neneknya Wahyu itu menuju ke kamar mandi belakang. Begitu ada di dalam kamar mandi, ada yang ngetuk pintu kamar mandi. Dak. Karena Mbok Na waktu itu belum selesai, Mbok Na sempat bilang, "Sik yu, bentar yu yo, sik belum selesai yu." Dikiranya ada orang lain yang mau masuk kamar mandi. Ternyata belum selesai sampai di situ,
pintu kamar mandi ini digaruk-garuk. Nah, tahulah Mbok Na ini bahwa, loh, ini suaranya Mbok Wo. Karena Mbok Na ini tahu bahwa yang ngomong di luar itu adalah suara Mbok Wo, Mbok Na nggak berani keluar kamar mandi, jadi beliau tetap diam di kamar mandi. Sementara pintu kamar mandi ini terus digaruk, sambil Mbok Wo ini terus manggil-manggil nama Mbok Na. Nah, kejadian itu berlangsung sekitar beberapa menit. Setelah itu suara ini berhenti. Barulah Mbok Na ini memberanikan diri buka pintu kamar mandi dan sambil celinguan. Ternyata di luar kamar mandi itu nggak ada sosok apapun. Mbok Na pun cepet-cepetan kembali ke kumpulan orang-orang. Orang-orang yang lagi masak ini, ibu-ibu ada di ruang tengah yang sudah mempersiapkan makanan untuk tahlil. Mbok Na ini jalan pelan. Dan pada saat melewati dapur, si Mbok Na ini ngelihat Mbok Wo itu duduk sambil mendongkrong. Beliau itu sambil nyusur dan melihat dengan tajam ke arah Mbok Na. Jadi Mbok Wo itu ngelirik sambil nyusur ke arah Mbok Na. Dan pada waktu itu ketika Mbok Na ini lewat, Mbok Na ini dipanggil, Nah. Di situ begitu sempat Mbok Na ini ngelihat ke arah Mbok Wo itu ngelihat Mbok Na sambil matanya itu melotot dan sambil nyusur. Karena Mbok Na ini sudah ketakutan, Mbok Na pun lari menuju ke kumpulan ibu-ibu itu. Begitu sampai di sana, karena dia ini sungkan sama tuan rumah, Mbok Na pun nggak berani ngomong tentang kejadian waktu itu. Mbok Na sempat diem, sambil dia ini sempat ketakutan. Waktu itu ada salah satu ibu-ibu yang tanya, apa Mbok? Kok koyok keweden gitu? Oh, enggak. Aku tadi loh, tak kira ada apa. Nggak ada apa-apa kok. Temen tak Mbok, nggak ada apa-apa. Mbok Na ini sekali lagi, dia nggak mau tuan rumah ini tahu bahwa dia baru ditakutin oleh sosok Mbok Wo. Jadi Mbok Na itu diem. Oh, enggak apa-apa. Mbok Na pun melanjutkan bantu-bantu ibu-ibu yang ada di sana. Nah, ternyata setelah tahlilan ini selesai, ada beberapa orang bapak-bapak, sekitar 5 orang, yang pulangnya ini bebarengan. Karena rumah mereka saling berdekatan, mereka pun pulang bareng-bareng sambil ngobrol. Nah, begitu mereka jalan, mereka harus melewati satu balai desa. Di dekat balai desa itu ada pohon beringin yang cukup besar. Begitu mereka mau sampai di balai desa, orang-orang ini ngelihat ada sosok Mbok Wo yang jalan mondar-mandir sambil ngelihat ke arah bawah. Jadi 5 orang itu ngelihat Mbok Wo ini jalan mondar-mandir mengelilingi pohon beringin itu. Gak lama setelah itu Mbok Wo ini diem sambil tangannya seperti ini. Dan waktu itu Mbok Wo ini noleh ke kanan, ke kiri. Jadi 5 orang itu ngelihat sambil ketakutan. Mereka nggak sempat jalan. Mereka berhenti di sana ngelihat sosok Mbok Wo itu mondar-mandir seperti itu. Nah, sampai pada akhirnya 5 orang ini pun kembali ke pos kamling. Mereka sampai subuh berdiam diri di sana dan nggak berani pulang. Pagi harinya keluarga mereka itu nyari. Kok kemarin nggak pulang itu gimana sih Pak? Ditunggu anak-anak itu nggak pulang gimana? Ceritalah 5 orang ini bahwa malam itu mereka sempat ketemu Mbok Wo. Mbok Wo itu mondar-mandir kayak orang bingung. Karena mereka yakin, 5 orang ini yakin yang dia lihat, yang mereka lihat adalah sosok Mbok Wo. Ya, dari cerita ini mungkin kita bisa mengambil pelajaran bahwa sebaiknya ketika kita hidup, berbuat baiklah sama orang. Hablum minallah dan hablum minannas. Kita menjalin hubungan baik dengan Tuhan kita yaitu Allah. Hablum minannas, kita menjalin hubungan baik dengan manusia. Nah, cerita inilah yang dibagikan oleh Wahyu Hidayat kepada Kembara Sunyi, dan cerita ini pernah terjadi di sekitaran tahun 80-an di satu desa pesisir di Jawa Timur. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil pelajaran oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.